Di umur berapa kamu tahu kalau ternyata sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran dan hadis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Septiadi, mahasiswa STAINU Cianjur. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Tarikh Tasyri yang diampu oleh Bapak Dr. Rudi Ahmad Suryadi. Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama yang sempurna, Islam akan selalu sesuai dan relevan dimanapun, kapanpun. Sehingga hukum Islam ini sifatnya dinamis, akan selalu bisa menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman, akan selalu bisa menjadi solusi dan menjadi jawaban atas berbagai macam permasalahan yang ada. Jika melihat dinamika perkembangannya, hukum Islam kurang lebih mengalami 5 fase perkembangan. Yang pertama dinamakan fase kenabian, di mana pada fase ini semua permasalahan itu merujuk pada satu sumber yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, sebagai seorang penerima wahyu dan yang langsung menyampaikan wahyu kepada umat dan menafsirkan serta menerjemahkan maksud dari wahyu tersebut. Karena merujuk pada satu sumber yang sama, pada fase ini belum ada yang namanya perbedaan pendapat atau khilafiyah, sehingga semuanya sudah sepakat dengan berbagai macam keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Masuk kepada fase kedua, yaitu fase di mana ketika Rasulullah SAW telah wafat dan dilanjutkan dengan fase Khulafaur Rasyidin. Pada fase ini, permasalahan-permasalahan baru mulai muncul, di mana permasalahan ini tidak pernah ada sebelumnya di zaman Nabi, sehingga membutuhkan formulasi yang berbeda untuk menyikapi dan menerjemahkan hukum dengan konteks pada zaman tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka muncullah sebuah metode penetapan hukum yang didasarkan pada ro'yu atau pemikiran atau penalaran, di mana wahyu berupa Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai landasan utama dan ro'yu atau pemikiran dijadikan sebuah alat untuk menerjemahkan wahyu tersebut dan disesuaikan dengan konteks zaman pada saat itu. Metode ro'yu ini selanjutnya akan menjadi bibit dan cikal bakal munculnya ilmu fikih pada fase berikutnya, di mana ilmu fikih itu hari ini akan menjadi standar penetapan hukum dalam hukum Islam. Lalu selanjutnya masuk kepada fase ketiga, yaitu fase mujtahid, di mana pada fase ini ijtihad mulai terbukukan dan ilmu fikih mulai terkodifikasi sebagai standar dalam penentuan hukum Islam. Pada fase ini lahir beberapa tokoh besar yang bergelar mujtahid yang selanjutnya mencetuskan mazhabnya masing-masing dengan berbagai macam corak pemikiran. Di antaranya ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dari keempat mazhab tersebut, meskipun terdapat khilafiyah atau perbedaan pandangan terhadap penetapan hukum Islam, namun ada beberapa sumber hukum yang disepakati, di antaranya Al-Quran dan hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya masuk kepada fase keempat atau dikenal sebagai fase taklid yang berlangsung di antara abad keempat Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Pada fase ini dikenal sebagai fase taklid karena pintu ijtihad itu sudah tertutup. Penyebabnya adalah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai seorang ijtihad yang dengan sembarangan mengklaim ijtihadnya. Walaupun pintu ijtihad dinyatakan tertutup, namun bukan berarti ulama-ulama pada fase ini berhenti produktif. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama adalah kaidah-kaidah dasar tentang istinbatul hukmi, yaitu seperangkat aturan dasar yang mengatur tata cara penetapan hukum dan tata cara pengambilan sumber hukum yang relevan. Dan selanjutnya ada produk yang bernama tarjih, yaitu sebuah metodologi untuk memilih sumber hukum yang paling kuat dan yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir adalah fase kontemporer atau fase kekinian, yaitu dalam rentang waktu 657 Hijriah sampai hari ini, di mana muncul narasi-narasi baru terkait ijtihad, muncul beberapa narasi tentang kemungkinan untuk terbukanya ijtihad, walaupun ada beberapa kalangan dan ada beberapa ulama yang mengecam narasi tersebut. Sehingga pada hari ini ada beberapa ulama yang mencoba untuk berijtihad secara mandiri, dan ada kelompok ulama lain yang
masih mengikuti corak ijtihad yang diwariskan oleh para ulama-ulama mujtahid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.